Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Sulastri Tanjung dengan NPM 22110025 dari kelas TIP 2201 Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan UAS mata kuliah Statistik dan Probabilitas oleh dosen pengampu yaitu Ibu Siti Nurhabibah Hutagalung, SI MSI. Saya akan membahas bagaimana cara melakukan uji korelasi dan regresi sederhana dengan menggunakan program SPSS. Yang pertama kita membuka aplikasi SPSS-nya, kemudian kita mengklik variabel view, yang dimana di sini kita akan meletakkan variabel X, kemudian variabel Y. Kemudian di sini kita buat judulnya seperti contohnya itu di sini akan saya buat contohnya itu jumlah pupuk. Kemudian di sini produksi padi. Kemudian jangan lupa di sini desimalnya kita nolkan agar nanti dia bisa membaca bilangan bulat. Kemudian kita masuk ke data view, di mana data view ini kita akan meletakkan data kita. Kita akan mengcopy data kita terlebih dahulu, kemudian kita copy, kemudian kita letakkan di data view yang tadi di sini, kita copy. Nah, di sini kita akan mencari korelasi sederhana terlebih dahulu. Di sini kita klik menu analis, kemudian kita masuk ke correlate, kemudian behaviorate. Kemudian yang pertama kita masukkan ke sini dan yang kedua juga kita tumpuk di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini dia akan muncul. Ini merupakan hasil dari correlation-nya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikannya secara manual. Nah, yang pertama kita akan membuat datanya terlebih dahulu. Di sini ada data X dan data Y. Nah, akan mencari X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Pertama kita akan mencari nilai X kali Y, yaitu X kali Y, berarti 20 kali 40 itu 800, 30 kali 60 itu 1800, 40 kali 80 itu 3200, 50 kali 100, 5000, kemudian 60 dikali 120 itu 7200. Kemudian itu X kuadrat, yaitu X dikuadratkan, berarti 20 dikuadratkan menjadi 400, 30 menjadi 900, 40 menjadi 1600, 50 menjadi 2500, 60 menjadi 3600. Kemudian Y kuadrat juga begitu, 40 dikuadratkan menjadi 1600, 60 dikuadratkan menjadi 3600, 80 kita kuadratkan menjadi 6400, yang 100 menjadi 10000, dan 120 menjadi 14.400. Kemudian seluruh data ini kita akan menghitung jumlahnya satu persatu. Yang pertama data X, yaitu jika dijumlahkan menjadi 200, Y 400, X kali Y menjadi 18.000, X kuadrat menjadi 9.000, dan Y kuadrat menjadi 36.000. Kemudian kita akan mencari rata-ratanya, yaitu di mana rata-rata itu dicari jumlah dari data itu dibagi menjadi keseluruhan datanya. Keseluruhan datanya yaitu 5, berarti 200 dibagi 5 menjadi 40, 400 dibagi 5 itu menjadi 80. Kemudian kita masuk ke rumus korelasinya, yaitu R X kali Y sama dengan N. Kita masuk ke rumusnya, yaitu R X kali Y sama dengan N sigma X kali Y dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikurang akar dari N dikali sigma
Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Kemudian di mana nilainya itu N, yaitu seluruh data, yaitu 5. Kemudian sigma XY, yaitu sigma dari XY, yaitu penjumlahan daripada XY, yaitu 18.000. Kemudian sigma X yaitu 200, kemudian sigma Y yaitu 400 per N yaitu tadi 5, kemudian sigma X kuadrat yaitu 9.000, kemudian sigma X pangkat 2 berarti 200 pangkat 2, kemudian masuk lagi dikurang, kemudian dikali, maaf ini tadi dikali bukan dikurang, dikali akar 5 dikali sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat berarti 36.000 dikurang sigma Y pangkat 2 berarti 400 pangkat 2 di sini. Kemudian kita jumlahkan, yaitu 5 kali 18.000 menjadi 90.000, kemudian 200 dikali 400 menjadi 80.000 per 5 kali 9 45.000 dikurang 200 pangkat 2 itu 40.000 dikali akar dari 5 kali 36.000 yaitu menjadi 180.000 dikurang 400 pangkat 2 yaitu 160.000. Kemudian 90 dikurang 80.000 menjadi 10.000 per akar dari 45.000 dikurang 40.000 menjadi 5.000, 180.000 dikurang 160.000 menjadi 200 menjadi 20.000. Kemudian di sini 10.000 per akar dari 5.000 yaitu 70,7106 kali akar dari 20.000 yaitu 141,4213 sama dengan jika dikalikan 70,7106 dikali 141,4213 itu menjadi 10.000. Itu artinya dia menjadi 10.000 per 10.000, menjadi R-nya itu sama dengan 1. Hasilnya sesuai dengan aplikasi SPSS tadi. Nah, kemudian kita akan mencari yang kedua, yaitu regresi sederhana. Caranya sama seperti yang tadi. Kemudian kita kembali masuk ke menu analis. Kemudian di sini kita pilih menu regression dan kita pilih linear. Kemudian ini kita masukkan yang pertama X, kita masukkan yang di bawah independen. Dan yang Y kita masukkan kepada dependen. Kemudian kita pilih di sini statistik. Kemudian kita di sini centang R square change. Kemudian kita continue, lanjut, oke. Kemudian di sini kita scroll sampai ke bawah dan ini merupakan hasil dari regresi sederhana yang kita dapatkan. Sekarang kita akan mencari secara manual bagaimana kita mendapatkan korelasinya. Kita akan mencari manual regresi sederhananya, yaitu di mana rumusnya Y sama dengan A dikali B dikali X, di mana rumus A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma X dikali Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Yang dimana tadi sigma Y yaitu 400, sigma X kuadrat yaitu 9.000, dikurang sigma X yaitu 200, dan sigma X kali Y yaitu 18.000 per N tadi 5, yaitu jumlah data. Kemudian sigma X kuadrat yaitu 9.000 dikurang sigma X pangkat 2 yaitu 200. Kemudian sama dengan 400 dikali 9.000 itu menjadi 3.600.000.
dikurang dengan 200 dikali 18.000 menjadi 3.600.000. Itu 0. Kemudian 45 dikurang 40 itu 5. Dimana 0/5 itu tidak bisa dibagi dan hasilnya menjadi 0. Kemudian di sini hasil B-nya yaitu dengan rumus N dikali sigma X kali Y dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Kemudian kita masukkan nilainya yaitu 5 kali 18.000, kemudian 200 dikali 400, 5 kali 9.000, kemudian 200 pangkat 2, dimana hasilnya menjadi 90.000 dikurang 80.000 per 45.000 dikurang 40.000. Kemudian 10, dimana 80 kurang 90 dikurang 80 itu menjadi 10.000, kemudian 45 dikurang 40.000 itu menjadi 5.000. Kemudian ini dibagi menjadi 2. Dan hasilnya sesuai dengan hasil regresi di aplikasi SPSS yang tadi. Kemudian kita masuk ke rumus yang tadi yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X, di mana A-nya itu 0 ditambah B-nya itu 2X. Kemudian T hitungnya yaitu R kali akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R pangkat 2. Yang hasilnya yaitu 1,7320. Dari mana jalannya? Jalannya yaitu R itu tadi 1. Kemudian di sini kita masukkan 1 dan kemudian N dikurang 2. N-nya tadi 5 dikurang 2 berarti 3. Akar 3 per akar 1 dikurang 1 pangkat 2. Kemudian 1,7320 per akar 1 dikurang 1. Kemudian hasilnya yaitu 1,7320. Sekian dari video saya. Saya mohon maaf jika masih banyak kesalahan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.